Hello everyone. Welcome to this channel. Hari ini kita akan belajar tentang Basic English. Apaan sih Basic English itu? Intinya ini bahasa Inggris dasar. Jadi cara sederhana untuk membedakan kalian itu sebenarnya tahu bahasa Inggris atau enggak, atau teman kalian yang katanya jago bahasa Inggris itu benar-benar bisa bahasa Inggris atau enggak. Jadi kita akan mulai pakai kalimat-kalimat sederhana yang bahasa Indonesia, nanti kalian ganti pakai bahasa Inggris. Kira-kira kalian bener nggak ngerjain itu? Kalau kalian bener kerjain itu, kemungkinan berarti bahasa Inggris kalian sudah di atas rata-rata. Kalau belum, nah kita akan bahas sama-sama gimana caranya biar bisa bener semua. Oke? Oke. Sekarang kita punya 5 kalimat bahasa Indonesia nih. Tugas kalian sederhana banget. Kalian cuma perlu mengganti kalimat ini pakai bahasa Inggris. Kan simple ya. Kalimat kata mana yang kalian nggak tahu nih? Aku tidak sakit-sakit, tahu lah ya. Sakit, sick, ill. Aku tahu lah ya. And then bermain. Bermain kalian mesti tahu. Play. Bola, football. Setiap hari tahu lah ya. Menyukai, like. Menyukaimu berarti like you. Minum, tahu. Susu, ya pokoknya kalian tahu lah. Coba kalian ganti sendiri pakai bahasa Inggris. Kata-kata ini nih. Ini kalian ganti pakai bahasa Inggris. Kalimat sederhana. Nggak ada kata-kata yang extraordinary gitu. Nggak ada kata-kata yang ribet. Nggak ada kata-kata yang susah. Semuanya masih kata-kata yang simple dan sederhana. Nggak ada grammar-grammar yang sulit, nggak ada. Nah, kalian coba deh ini ganti dulu pakai bahasa Inggris. Sebisamu. Saya tunggu. Kalian bisa pause dulu, coba ganti bahasa Inggris, atau kalian bisa langsung ganti bahasa Inggris di angan-angan kalian, atau kalian tulis, atau kalian bisa langsung ngomong kalimat-kalimat ini. Pause. Udah? Kalau udah, baru kita akan bahas. Kalimat pertama nih. Aku tidak sakit. Sebagian besar murid yang pernah saya ajar, biasanya aku tidak sakit ini mesti bilangnya adalah I not sick, atau I don't sick, atau I no sick. Kalian yang mana? Karena kalau dari semua itu salah semua ya. Yang benar adalah I am not sick, atau I'm not sick. Jadi yang benar dari kalimat aku tidak sakit, bahasa Inggrisnya adalah I'm not sick. Bukan I don't sick, I no sick, I not sick, atau I no ill. Nggak boleh. Itu salah. Kenapa? Nanti kita bahas. Ini kita akan recheck dulu ya. Yang kedua, apakah mereka bermain bola tiap hari? Ayo, apakah mereka bermain bola tiap hari? Bahasa Inggrisnya apa? Biasanya nih, ada beberapa yang bilangnya what they play football every day. I mean, what? Mereka ada yang pakai what nih. What itu artinya apa ya, teman-teman? Sedangkan kalau ini yang ditanyakan itu apakah. Bedakan apakah sama apa. Bisa dibedakan nggak? Apa sama apakah. Apa itu jawabannya bisa macem-macem. Misalnya, apa pekerjaanmu? Apa minuman favoritmu? Apa makanan favoritmu? Apa kado kesukaanmu? And so on, dan lain-lain. Kalau apakah, itu jawabannya cuma 2. Kalau nggak yes, ya no. Kalau nggak iya, ya tidak. Apakah kamu suka nasi goreng? Iya. Apakah kamu suka kopi? Tidak. Apakah kamu suka susu? Tidak. Apakah? Dan lain-lain. Apakah kamu mau menemaniku? Tidak. Jadi, apakah itu yes atau no? Sedangkan apa, itu ya something. Bisa macam-macam tergantung nanti kalimat di belakangnya apa. Jadi itu beda apa dan apakah. That's why apakah itu nggak pakai what ya. Mereka pakainya
macam-macam apakah. Bisa do, bisa is, bisa am, bisa are, bisa does, bisa did, bisa will, bisa can, bisa whatever it is. Jadi macam-macam banget apakah. Nah, kalau untuk kasus yang nomor 2 ini, kira-kira yang benar gimana? Yang benar adalah, do they play football every day? Jadi pakainya do. Do they play football every day? Bukan pakai are. Are you play football every day? Itu salah. Kenapa salah? Nanti akan kita bahas. Yang number 3, kita ke nomor 3 nih. Apakah Dika menyukaimu? Ingat ya, bukan pakai what lagi, nggak boleh. Karena ini apakah sama apa itu beda. Apakah Dika menyukaimu? Berarti gimana dong? Yang benar adalah, does Dika like you? Does Dika like you? Jadi pakainya does. Apakah does? Lah, tadi kok nomor 2 apakah pakai do? Kenapa nomor 3 sekarang pakai does? Kita ke nomor 4 dulu. Aku minum susu setiap malam. Nih gampang nih. Nggak ada something yang ribet gitu, nggak ada. Tinggal diartikan satu-satu pun ini bener. I minum drink susu milk setiap every malam night. Bener. Bener kayak gitu. Bener. Jadi itu nggak salah. Sebagian besar itu mengartikan mengganti bahasa Inggris pakai cara kayak gini. Padahal tidak semua bisa pakai cara kayak gini. Tergantung subjeknya, tergantung konteks kalimatnya juga. Oke, last one. Number 5. Dika tidak membeli buku setiap hari. Yang benar adalah Dika doesn't atau does not sama aja. Dika does not buy book every day. Lah, tadi kenapa yang tidak di atas kok am not? Kenapa yang sekarang yang nomor 5 ini tidaknya kok does not? Kok sama-sama tidak? Tapi artinya beda. Saya sering banget ngomong sama murid saya bahwa dalam bahasa Inggris itu artinya kata tidak itu nggak terus langsung kalian translate jadi no. Berarti kalau tidak itu apa? No atau not gitu. Enggak ya, itu tergantung konteksnya. Jadi nggak bisa I know sick, I not sick. Secara spoken English itu bisa benar. Karena spoken English itu bedanya dengan written English, dengan bahasa Inggris yang tertulis, grammarnya benar diperhatikan. Kalau spoken itu asal kita tersampaikan meaningnya, asal orang yang kita ajak ngomong itu paham, maka spoken English sudah selesai. Kalau written English, kalian harus paham konteksnya supaya nggak salah-salah kalau nulis. Oke, sekarang kita ke penjelasannya nih. Ini adalah simple present tense. Jadi dasar bahasa Inggris atau basic English itu ya simple present tense. Dari kalian mungkin udah ada yang pernah denger simple present tense atau udah ada yang pernah dapat materi simple present tense. Nah, hari ini kita akan bahas kenapa simple present tense? Kenapa ini dasar? Jadi, simple present tense itu adalah bagian dari 16 tensesnya bahasa Inggris. Jadi, ada 16 tenses itu bahasa Inggris. Simple present tense ini yang paling bawah nih, yang paling dasar, yang basicnya. Jadi, kalau kalian paham simple present tense, otomatis kalian akan lebih mudah untuk memahami simple past tense, present continuous tense, present perfect tense, dan tenses-tenses lainnya kalau kalian punya dasarnya yang oke. Nah, kenapa simple present tense? Ya, karena simple present tense ini adalah yang paling sering, tenses yang paling sering kita pakai di kehidupan sehari-hari. Tenses yang paling sering kita pakai di kehidupan sehari-hari. Karena simple present tense itu ngomongin tentang fakta dan kebiasaan. Jadi masuk akal ya, kenapa ini paling sering dipakai ya karena hidup kita sehari-hari itu berdasarkan kebiasaan. Kita tiap hari bangun, kita tiap hari makan, kita tiap hari berangkat sekolah, maybe berangkat kerja, tidur lagi dan lain-lain itu berdasarkan kebiasaan. Sedangkan yang fakta ya karena kita sering ngomongin fakta. Misalnya aku mempunyai saudara laki-laki.
Aku tidak mempunyai saudara laki-laki, aku suka kucing, aku membencimu, aku tidak suka matematika, aku tidak suka bahasa Inggris, aku suka pelajaran seni, dan lain-lain. Jadi itu kalimat-kalimat sederhana yang kita pakai sehari-hari yang ngomongin tentang fakta. That's why simple present tense ini yang paling sering digunakan dalam simple conversation in English. Jadi ngobrol sederhana pakai bahasa Inggris itu yang paling sering dipakai simple present tense. Gitu. Jadi itu kenapa simple present tense jadi dasarnya. Nah, kita akan masuk ke materinya nih. Simple present tense itu nanti akan dibagi jadi dua. Kita akan ngomongin yang bagian pertama dulu. Bagian pertamanya, nama simple present tense-nya itu kalimat nominal. Jadi simple present tense yang kalimatnya nominal. Nominal itu apaan sih? Kalimat yang tanpa verb atau kata kerja. Jadi kalimatnya itu nanti nggak akan pakai kata kerja tanpa verb. Kata kerja itu apaan? Nah, kalau kalian yang masih bingung apa itu kata kerja, dalam bahasa Inggris kata kerja itu yang doing something, kata yang melakukan sesuatu. Entah itu terlihat ataupun tak terlihat. Misalnya mencuci itu kata kerja, membersihkan itu kata kerja, berpikir itu juga kata kerja, walaupun nggak terlihat orang itu sedang berpikir atau enggak, orang itu sedang melakukan sesuatu atau enggak. Membayangkan itu juga kata kerja. Jadi itu adalah kata-kata kerja yang ada dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kalian masih bingung lagi, pada umumnya ini kalau suatu kata bahasa Inggris kalian artikan pakai bahasa Indonesia dan artinya me atau ber, maka kemungkinan besar itu kata kerja. Jadi kalau diartikan me atau ber, itu kata kerja. Misal, bermain, belajar, menyelesaikan, mengerjakan, bernyanyi, bertanding, dan lain-lain. Jadi kalau kalian artikan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia artinya me atau ber, maka kemungkinan besar itu kata kerja. That's it. Itu cara apa ya? Cara sederhana untuk memahami sesuatu yang juga sederhana. Jadi kalau kalian masih bingung apaan sih kata kerja? Ya kata kerja itu. Oke, kita lewat sekarang. Nah, untuk kalimat yang tanpa kata kerja atau kalimat nominal, kalian harus pakai, ini harus ya. Kalian harus pakai to be. To be untuk simple present tense itu ada 3 to be dasar nih. Is, am, sama are. Nah, sampai di sini kalian mungkin, oh, is, am, sama are itu to be. Itu adalah to be. Is, am, sama are itu to be. Nah, penggunaannya, karena ini ada 3, kalian harus milih satu. Untuk satu kalimat, kalian hanya boleh pakai satu to be dalam satu kalimat itu. Dalam satu kalimat simple present tense kalian nanti. Jadi, nah ini ada 3 dong. Kalau harus pakai satu berarti harus milih. Iya benar, harus milih. Cara milihnya gimana? Untuk yang is, itu hanya untuk yang subjeknya. Subjek itu apa? Subjek itu yang di depan. Entah itu orang, entah itu benda, yang di depan kalimat itu subjek. Kalau kalian mempelajari bahasa Indonesia, itu ada SPOK, subjek, predikat, objek, kata keterangan. Nah, yang di depan itu subjek. Entah itu orang, entah itu benda, yang di depan subjek. Nah, kalau subjeknya tunggal, satu ya, dan atau she, he, dan it, maka kalian pakailah is. Kalau subjeknya I, aku, jelas kalian pakainya am. Kalau subjeknya you dan yang jamak itu lebih dari satu ya, maka kalian pakailah are. Makanya jamaah itu mesti lebih dari satu orang. Jadi kalau lebih dari satu, kalian pakainya are, entah itu orang, entah itu benda. Sampai di sini. Nah, terus gimana dong contoh kalimatnya? Ini saya garis, saya putus di sini. Contoh kita mau ngomong kalimat yang aku sehat. Sehat itu bukan kata kerja. Aku sehat, healthy. I healthy. Untuk membenarkan kalimat ini salah karena dia nggak ada to be-nya. Terus gimana dong? Kita harus ngasih to be. Karena subjeknya I, maka to be-nya adalah am. I am healthy. I am healthy. Ini baru benar. Kenapa aku nggak boleh
I healthy? Ya karena kalimat ini tanpa kata kerja. Kalau kalimat ini tanpa kata kerja, we must add, kita harus nambahin to be. Gitu. Oke. Sekarang kita ke kalimat negatif. Oh ya, tadi kalimat positif ya. Kalimat positif itu gimana? Kalimat positif itu ya kalimat yang tidak ngomongin tidak. Jadi kalimat yang positif, nggak ada kata tidak di situ. Dengan kalimat negatif ya kalimat yang artinya tidak. Yang dalam kalimatnya ada kata tidak. Kamu tidak sedih. You not sad. Dan ini salah. Kenapa? Karena nggak ada to be-nya. Padahal kalau kalimat yang tanpa kata kerja, ini tanpa kata kerja ya, karena sad bukan kata kerja, sedih, kalian harus pakai to be. Karena subjeknya you, maka to be-nya are. You are not sad. Itu baru benar. You are not sad. Contoh yang terakhir. Titik-titik Dika angry. Ini sekarang kalimat tanya. Jadi, apakah Dika marah? Apakah Dika marah? Dika angry? Terus kalimat tanya, itu salah. Kenapa? Karena angry bukan kata kerja, angry kata sifat. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau kalimat yang tanpa kata kerja, kita harus pakai to be. Dika, berapa orang nih? Satu orang. Karena Dika cuma satu orang, it means Dika itu tunggal, kita tambahkan to be yang untuk tunggal. Jadi depannya adalah is Dika angry, apakah Dika marah? Begitu. Jadi ini dasar nih. Kalian boleh coba-coba sendiri, misalnya kalau aku mengantuk berarti I am sleepy. Gak boleh I sleepy karena mengantuk bukan kata kerja. Kalau aku lelah berarti I am tired, bukan I tired karena tired bukan kata kerja. Kalau ibuku bahagia, my mother is happy. Gak boleh my mother happy karena happy bukan kata kerja, jadi harus kasih to be. Kalau apakah kamu bahagia, maka are you happy? Kenapa bukan do you happy? Karena happy bukan kata kerja. Happy, healthy, sad, angry bukan kata kerja. Jadi depannya, atau kalau buat kalimat tanya, depannya harus ada to be-nya. Are you happy bukan do you happy. Gitu. Jadi jangan sampai kalian salah pakai do, jadi do you happy itu salah ya, atau do you angry itu juga salah, do you sad itu juga salah, is Dika sad itu baru benar. Jadi ini dasar dulu. Nanti kalian akan memahami kapan kita pakai do, kapan kita pakai are, kapan kita pakai does, kapan kita pakai is. Intinya itu, kalian harus bisa membedakan yang mana yang nominal, yang pakai kata, yang tanpa kata kerja, dan yang mana yang satunya lagi kita akan bahas di sini. Kita ke bagian yang kedua sekarang. Jadi kalau tadi namanya nominal, jenis kalimat simple present tense, yang kedua namanya kalimat verbal. This one. Apaan sih verbal? Verbal itu kalimat yang dengan kata kerja atau verb. Jadi dia pakai verb, kata kerja. That's why namanya verbal. Kalimat simple present tense, kalimat yang pakai kata kerja. Dibedakan jadi dua. Jadi verbal ini dibedakan jadi dua berdasarkan subjeknya. Kalau subjeknya, nih ya, kalau subjeknya she, he, it, dan yang tunggal, maka verbnya nanti harus ditambah s atau es. Jadi kata kerjanya yang ditambah s atau es, bukan subjeknya. Tapi untuk menambah s atau s kita lihat dulu subjeknya, harus she, it, atau yang tunggal. Ingat yang tunggal itu yang satu ya. Contoh nih, Brian minum susu setiap malam. Nah, karena Brian di sini cuma satu orang, that's why kata minum yang tadinya cuma drink, kita tambah s jadi drinks. Loh, kenapa kok ditambah s? Ya karena subjeknya cuma tunggal, Brian, cuma satu orang. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa kok dikasih s? Jawabannya karena subjeknya. Minum susu setiap malam. Jadi kita tambah s karena subjeknya Brian. Kita ke yang negatif. Brian tidak makan nasi setiap pagi. Nah, tidak makan nasi di sini pakainya doesn't.
Loh kok tidak pakai doesn't? Oh ya, anyway, doesn't itu kepanjangan dari does sama doesn't itu singkatan dari does sama not ya. Jadi doesn't itu does spasi not, disingkat jadi doesn't. Nah, loh, katanya kalau subjeknya tunggal, kita harus ngasih S nih kata kerjanya. Kok ini kata kerjanya nggak ada S-nya? Kok nggak it's? Kenapa it aja, nggak pakai S? Nah, jawabannya adalah karena di sini udah ada S-nya nih. Nah, karena di sini udah ada S-nya. Di does sini udah ada S-nya. Dari kata asli do, jadi does, udah ada S-nya. That's why, karena udah ada S-nya, kita nggak nambahin S di kata kerjanya. Jadi bukan terus kok nggak ada S-nya? Katanya tadi harus ada S-nya, ada. Cuma dia S-nya di does-nya, di kata tidaknya, doesn't-nya. Udah pakai S, karena udah pakai S, jadi ini nggak ada S-nya. Gitu. Kalian nggak harus bingung, karena ini dasar banget, ini gampang sekali. Kita ke bagian ketiga, yaitu kalimatannya. Apakah Brian pergi ke sekolah setiap pagi? Apakah Brian pergi ke sekolah setiap pagi? Nah, di sini pakainya does. Karena udah pakai does, aturannya sama ya. Karena udah pakai does, maka S-nya hilang. Harusnya goes. Tapi karena udah pakai does depannya dan ini kalimatannya, maka go-nya S, goes-nya S-nya hilang jadi cuma go. Does Brian go to school every morning? Jadi itu buat kalimatannya. Maka gini, kalian dari sini akan mulai bisa membandingkan. Kenapa yang tadi pakainya M? Kenapa ini kok nggak pakai is, MR? Karena ini ada kata kerjanya. That's why kita nggak pakai to be di simple present tense yang ada kata kerjanya. Kenapa ini tadi bahasa Inggrisnya tidak you are not? Kenapa yang ini jadi doesn't? Karena ini ada kata kerjanya dan tergantung subjeknya. Karena subjeknya tunggal, jadi dia pakai doesn't. Kenapa? Apakah kok di sini pakai is Dika angry? Kenapa di sini does Brian enggak? Is Brian go ya? Karena ini ada kata kerjanya. Karena ada kata kerjanya, that's why kita nggak pakai to be. Begitu. Jadi kalian jangan pakai to be untuk di kalimat yang ada kata kerjanya di kalimat simple present tense. You got it? Oke. Kita ke bagian kedua. Terus kalau subjeknya yang banyak gimana dong? Yang jamak gimana? Nah, kita masuk ke sini. Kalau yang subjeknya I, you, we, they sama yang jamak itu lebih dari satu ya. Maka verbnya, kata kerjanya tanpa s, es. Jadi polos aja, nggak usah dikasih s, nggak usah dikasih ing. Kalian jangan, di sini nggak ada yang pakai ing ya teman-teman. Kalian jangan pakai ing dulu. Kalian jangan pakai verb yang kata kerja yang tambahi ed, yang ditambahi ing. No. Kalian belum ke situ. Kita pakai yang dasar dulu aja. Ini dasar nih. Kalian belum pakai ing, belum pakai ed dan lain-lain. Ini dasar. Dan yang bener kayak gini. Kalau kita ngomongin simple present tense, itu nggak pakai ed dan nggak pakai ing. Oke? Kita ke yang jamak sekarang ya. Kalimat positif seperti biasa. Brian dan Dika minum susu setiap malam. Nah, pertanyaannya nih, loh, tadi kok minum pakai es? Kenapa sekarang minum nggak pakai es? Jawabannya ya karena subjeknya sekarang dua orang, Brian sama Dika. Dua orang itu jamak, lebih dari satu. That's why verbnya nggak usah pakai s dan es, polos saja. Gitu. Next, kita ke kalimat negatif. Aku tidak makan nasi setiap malam. I don't eat rice. Aku tidak makan nasi setiap pagi. I don't eat rice every morning. Karena subjeknya I, maka tidak, bahasa Inggrisnya tidak, kalau pakai kata kerja eat adalah don't. Karena depannya I. Jadi kalau ada yang tanya, loh, tadi yang atas bahasa Inggrisnya tidak doesn't. Kenapa sekarang bahasa Inggrisnya tidak don't? Beda subjek. Gitu. Jadi bedakan subjeknya. Kalau karena tadi itu subjeknya tunggal, jadi kita pakai doesn't. Karena ini subjeknya termasuk dalam I, you, we, they. Tapi kan I
I tunggal ya, I kan aku, iya. Tapi kalau udah termasuk dalam gabungan dalam IUWD, mau I itu tunggal, mau U juga tunggal, dia nggak boleh pakai S karena itu udah satu kesatuan IUWD. Makanya ada yang bilang Dewi Ayu gitu, jadi itu udah jadi satu kesatuan. I don't eat rice every morning. That's it. Kalau ada yang tanya tadi does, kenapa don't sekarang? Kalian sudah tahu bedanya. Last one, kalimatannya. Apakah mereka pergi ke sekolah setiap pagi? Itu depannya apakah sekarang do. Tadi does, sekarang do. Do they go to school every morning? Kalau ada yang tanya nih, kenapa kok tadi apakah Brian pergi ke sekolah setiap pagi pakainya does? Kenapa sekarang pakainya do? Ya karena beda subjek nih. Sekarang subjeknya adalah they. Karena they itu termasuk dalam IUWD dan artinya mereka lebih dari satu, jelas sekali kita do-nya tanpa S, bukan terus yang ini. Kenapa kok apakahnya Brian itu das ya karena Brian-nya tunggal. Kenapa kok apakahnya they itu cuma do nggak pakai S ya karena they itu jamak dan termasuk dalam IUWD gitu. Gimana kira-kira kalian? Jadi ini konsep dasarnya aja, konsep sederhananya memahami bahasa Inggris yang basic, yang dasar. Kenapa ini simple present tense? Ya karena simple present tense itu sekali lagi yang paling sering digunakan di simple conversation, daily conversation, ngobrol setiap hari itu paling sering dipakai simple present tense. Dan simple present tense itu dasar untuk kalian bisa memahami tenses-tenses selanjutnya seperti simple past tense, present perfect tense, present continuous tense, dan lain-lain. Jadi kalau kalian paham dasarnya, maka ngikutinya itu nanti lebih gampang. Dan ini adalah hal yang basic, jangan kalian lupakan. Ini harus kalian pahami seperti kalian memahami matematika perkalian. Jadi 5 kali 5, 25, 3 kali 3, 9, 2 kali 3, 6. Itu udah ada di sini. Jadi memprosesnya itu udah langsung cepet, you don't need to think. Tapi kok aku nggak bisa ya langsung, oh ini berarti jamak. Aku kalau buat kalimat berarti harus mikir dulu dong, ini jamak atau tunggal, ini verbal atau nominal. Iya bener, ya itu sama waktu kita kecil dulu, waktu kita belajar matematika, belajar perkalian, belajar pembagian, tambah-tambahan. Dulu kita harus ngitung tambah-tambahan pakai jari, sekarang tambah-tambahan kita udah bisa angan-angan, just like that. Jadi ini step by step-nya aja. Maka suatu hal yang sudah seharusnya untuk seorang dewasa ya, seorang yang udah paham untuk tahu perkalian matematika. Itu kan udah umum. Masa kalau kita tanya sama orang, 3 kali 3 berapa? Dia ngitung dulu. 3. Nah, walaupun jawabannya sama, cuma kan seharusnya kita udah di luar kepala bahwa 3 kali 3 itu 9. Nah, sama dengan ini. Jadi dari pertama mungkin kalian akan, wah gimana ya, berarti harus cari tahu dulu dong kalimat yang mau tak omongin itu verbal atau nominal. Iya bener. Berarti setelah itu kita harus cari tahu lagi kira-kira subjeknya tunggal atau jamak. Iya bener. Terus nanti kita berarti harus ngira-ngira lagi dong itu kalimat positif, negatif atau tanya. Iya bener. Serumit itu, nggak rumit sebenarnya. Cuma kita belum terbiasa aja gitu. Jadi nggak ada istilah rumit, cuma kita belum terbiasa aja. Kalau kalian udah terbiasa maka akan kayak perkalian matematika tadi. 5 kali 3, 15, 5 kali 5, 25, 5 kali 4, 20, 3 kali 9, 27. Jadi you don't have to add them one by one. Kalian nggak harus 3 kali 9, berarti 9 tambah 9 tambah 9. Nah, you don't have to do that. Sama juga dengan ini. Kalau kalian udah sering kalian pakai, kalian pahami, maka ya udah di luar kepala aja. Oke, kesimpulannya sekarang. Jadi ada 3 urutan ini. Ingatlah 3 urutan ini ketika kalian pengen nulis something pakai bahasa Inggris atau pengen ngomong something pakai bahasa Inggris. Yang pertama, kalian harus tahu dulu kalimat yang mau kalian buat itu verbal atau nominal. Karena kalau kalimatnya nominal, caranya kayak gini. Kalau kalimatnya verbal, caranya kayak gini. Beda cara. Ingat, verbal itu yang ada kata kerjanya. Kata kerja itu adalah
yang kata bahasa Inggris yang kalau diartikan artinya atau ber. Melakukan sesuatu, entah itu terlihat ataupun tak terlihat. Sedangkan nominal itu yang tanpa kata kerja, bisa adjektif, bisa kata benda, dan lain-lain. Kalau udah tahu kalian yang mau kalian tulis itu verbal atau nominal, kalian cek dulu subjeknya apa. Apakah subjeknya tunggal atau jamak, she, it, dan yang tunggal, atau ayu, we, they, dan yang jamak. Karena kalau misal nominal nih, subjeknya apa? Harus pakai to be. Kalian tinggal lihat subjeknya tunggal she, he, it, dan yang tunggal maka harus pakai is. Kalau subjeknya I pakai am, you, dan yang jamak pakai are. Kalau verbal, dilihat subjeknya nih. Kalau she, it, dan yang tunggal caranya gini, kalau ayu, we, dan yang jamak caranya gini. Dan yang terakhir, kalian tentukan itu kalimatmu nanti mau kalimat positif, negatif, atau kalimat tanya. Karena disitulah perbedaan terakhirnya. Begitu. Jadi, tapi kok ribet banget ya? Masa mau ngomong pakai bahasa Inggris, mau nulis pakai bahasa Inggris aja, stepnya ribet banget, harus cari tahu verbal, nominal, subjek, bla bla bla. Pertama aja ribet, tapi untuk seterusnya kalian udah nggak akan merasa ribet. It's like seperti kalian dulu waktu kecil belajar matematika, perkalian 3 kali 5, kalian tambahin dulu. Oh berarti 5 tambah 5, 10, terus ditambah lagi 11, 12, 13, 14, 15, jadi 15. Terasa ribet di awalnya, tapi lama-lama kalian akan terbiasa. Oh 3 kali 5, 15, 4 kali 5, 20, 5 kali 9, 45, and so on. Jadi udah cepet banget. Sama ini, kalian biasakanlah. Jadi sehari, pagi, siang, sore, seminggu gitu ya. Saya yakin kalian akan bisa lancar dan bisa lebih rapi penempatan pembuatan kalimatmu. Jadi ini intinya adalah kalian harus bisa membedakan kapan pakai do, kapan pakai are, dan kalian juga harus bisa membedakan bahasa Inggrisnya tidak. Karena bahasa Inggrisnya tidak itu macam-macam. Ada yang tidak, are not, ada yang is not, ada yang am not, ada yang does not atau doesn't, ada yang don't atau do not. Jadi bahasa Inggrisnya tidak itu nggak terus, oh tidak bahasa Inggrisnya no, berarti no aku masukkan di kalimat. Aku tidak pergi ke sekolah. I no go to school. Enggak. I go not to school. Enggak. I go to school not. Enggak. Not I go. Enggak. Jadi it's not apa namanya ya? Enggak terus asal dimasukin ke dalam situ. Nah, video ini dibuat waktu pandemi ya. Dan sekarang anak sekolah dan anak kuliah waktunya banyak banget di rumah, sebagian besar ya, walaupun ada yang online, ada yang tugasnya banyak. Nah, bagi kalian yang punya waktu banyak di rumah, kalian pakai deh cara ini. Kalian pahami, kalian latihan sendiri. Saya yakin kalau latihan kalian intens dan kalian konsisten, pasti cepet banget. Paling seminggu paling cepet kalian, atau mungkin 2 hari, 3 hari kalau kalian pakai terus bisa langsung. Dampaknya akan langsung terasa ke diri kalian. Apalagi kalau kalian nulis di sosmed, kalian ngetik di Instagram, kalian nulis di Twitter, itu asli kelihatan banget. Orang yang paham itu akan tahu kalau oh ini pakai S bener nih, berarti orangnya nggak mudeng bahasa Inggris nih. Oh ini dia bisa membedakan kapan pakai do, kapan pakai does, kapan pakai is, am, itu udah kelihatan nih. Itu kelihatan banget. Dia bisa buat bahasa Inggrisnya tidak itu, ini harusnya pakai does not atau pakai is not, kelihatan banget kalau orang yang paham. Nah, saya pengennya kalian juga ikut paham tentang basic English ini, simple present tense. Ini adalah dasar dari bahasa Inggris. Kalau kalian paham ini, untuk kelanjutannya akan jauh lebih mudah, tenses lainnya akan jauh lebih mudah. Dan pahamilah ini karena ini yang sering dipakai di daily conversation, dialog setiap harinya ini yang paling sering dipakai. Dan jangan pernah lupakan ini. Kayak kita jangan pernah lupakan kalau 4 kali 4 itu 16, kalau 2 kali 2 itu 4 dan lain-lain. Karena itu dasar. Sama, ini juga dasar. Nah, untuk latihan kalian, nanti di kolom deskripsi akan ada link untuk download soal yang intinya kalian harus bisa membedakan yang mana itu verbal dan yang mana nominal, lalu subjeknya itu tunggal atau jamak. Nah, nanti di soal itu, soal hanya bisa diisi menggunakan jawaban, hanya ada 5 option, is, am,
are, do, atau does. Kalau kalimat itu nominal, maka pilihannya adalah is, am, atau are. Terus ngisinya apa? Is, am, atau are. Nah, kalian lihat subjeknya. Kalau subjeknya ini, she, he, it, dan yang tunggal kalian pakai is. Kalau I kalian pakai am. Kalau you dan yang jamak kalian pakai are. Kalau yang lebih dari satu, kalian pakai are. Kalau ada kata kerjanya, maka pilihannya do atau does. Terus milihnya do atau does. Nah, tergantung subjeknya ya. Kalau subjeknya she, it, dan yang tunggal, maka does dikasih s. Kalau subjeknya I, you, they, dan yang jamak dikasih do karena dia tanpa s. Begitu. Jadi itu untuk latihan sederhana kalian supaya membiasakan pola pikir bahwa setiap kita mau ngomong something atau mau nulis something pakai bahasa Inggris, ada baiknya ketahui dulu itu verbal atau nominal, subjeknya apa, baru itu kalimat positif, negatif, atau tanya. That's it. Oh iya, nggak usah di subscribe dan nggak usah di like serta nggak usah di share kalau kalian merasa video ini tidak bermanfaat. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai habis. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Goodbye, good luck.